Shalom. Kita akan menerima firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. Begini firman Tuhan. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, sangat memprihatinkan, menyedihkan ketika terjadi perang antara bangsa. Misalnya saudara kita yang di Rusia dan Ukraina yang belum juga berhenti berperang. Sangat menyedihkan juga dalam satu negara ditemukan masyarakat yang miskin, ekonomi yang merosot, keamanan yang tidak kondusif, juga banyak pejabat korupsi, terjadi ketidakadilan dan lain sebagainya. Yang pasti kita semua menginginkan negara kita, bangsa kita adalah negara yang maju, sejahtera, kondusif, dan Tuhan mampu memulihkan bangsa kita ini supaya lebih maju lagi dan lebih sejahtera masyarakat di dalamnya. Tentu kerinduan kita ini sudah menjadi topik doa dalam gereja dan juga keluarga atau juga doa secara pribadi. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 disampaikan bahwa pertobatan adalah kunci dari pemulihan. Jika suatu negara mau dipulihkan, di dalamnya harus ada pertobatan. Jika sebuah keluarga rindu dipulihkan, di dalamnya harus ada pertobatan. Jika saudara mau dipulihkan, secara pribadi kita harus bertobat meninggalkan dosa-dosa. Bila kita mau bertobat, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, dan pengampunan Tuhan inilah yang menjadi awal dibukanya pintu-pintu kemurahan dan anugerahnya. Pertobatan yang dimaksud tentunya bukan hanya di mulut, tanpa ada tindakan menjauh atau meninggalkan perbuatan dosa, tetapi nyata dalam tindakan sehari-hari ada perubahan sikap, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Teks ini merupakan syarat dan janji pemulihan Tuhan atas Israel. Tuhan Allah murka atas Israel sehingga mereka mengalami kekeringan. Belalang merusak tanaman mereka, kemudian terjadi kemiskinan, kemudian terjadi penyakit sampar dan berbagai penyakit lainnya. Maka hal yang harus dilakukan adalah merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan membuat mezbah dengan membayar harga seperti yang Daud lakukan saat Tuhan mendatangkan tula dan penyakit sampar yang terjadi. Ia banyak duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan perintahkan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, saudara pasti rindu supaya Tuhan mendengar, mengabulkan doa-doa yang saudara panjatkan. Dalam teks ini Tuhan sampaikan bahwa umatnya yang datang kepadanya harus merendahkan diri, berdoa, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, kemudian berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan akan mengampuni dosanya dan memulihkan negerinya. Masing-masing kita perlu introspeksi diri, tanpa harus menunjuk orang lain untuk bertobat, untuk tidak saling menyalahkan. Barangkali terjadi kondisi yang tidak kita inginkan, terjadi kegagalan, kerugian, terjadi konflik dalam keluarga. Tanpa harus saling menyalahkan, masing-masing perlu bertobat. Tinggalkan kesombongan, tinggalkan menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, tetapi saling memaafkan dan saling berubah, melakukan perbuatan baik, melakukan tindakan kebenaran, melakukan keadilan, maka Tuhan akan memulihkan dan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.